Assalamualaikum, moshi moshi sobat oke. Saya Rifki. Sekarang saya tinggal di Jepang nih guys. Sobat oke, di video kali ini saya akan bahas tentang ikan khas di Jepang nih guys. Ikannya namanya ikan kawamutsu. Nah, ikan kawamutsu ini memang asli habitatnya di Jepang, yang saya biasanya sering pancing guys di sungai-sungai di Jepang. Pengen tahu lebih lanjut tentang ikan spesial ini di Jepang? Yuk disimak guys. Ikan kawamutsu ini merupakan ikan yang hidup di perairan di sungai-sungai Jepang guys. Pertama kali ikan ini menyebar dari bagian barat Jepang sampai ke bagian timur Jepang. Ikan kawamutsu ini biasanya hidup di sungai-sungai freshwater guys, atau air yang segar. Sungai-sungai yang freshwater ini biasanya banyak ditemuin di daerah pegunungan guys. Dan karena ikan ini hidup di air yang bersih, ikan ini juga jadi indikator tercemarnya sungai itu tidak guys. Kalau kalian masih menemukan ikan kawamutsu di sungai itu, berarti sungai itu masih bebas polusi ya, masih sangat bersih. Dan airnya masih sangat bagus guys kualitasnya. Ikan kawamutsu ini mempunyai nama ilmiah Nippon Cypris temensikil. Itu artinya sejenis ikan koi ya, atau ikan mas gitu, yang hidup di sungai Jepang. Tapi tubuh ikan ini tidak bisa besar guys, maksimal 10-15 cm. Walaupun ada juga yang ditemukan sekitar 30 cm, tapi itu jarang sekali. Mungkin itu fase dewasa yang udah sangat tua, jadi dia bisa sangat besar dan hidup bertahan lama karena lingkungannya bagus. Seperti bisa dilihat di sini, ikan kawamutsu ini mempunyai ciri-ciri seperti ini guys. Ada garis stripnya panjang, dan untuk yang ikan yang kecil ini warnanya masih silver perak gini ya. Ada strip kuningnya di bagian atas siripnya, terus ada merah-merahnya juga di atas siripnya. Sebetulnya ikan ini lebih mirip ikan trout, karena bentuknya yang panjang ini dia akan bergerak dengan cepat di arus-arus sungai yang beraliran deras guys. Bisa kalian lihat, ikan ini sangat bagus ya bentuknya, cocok untuk ikan peliharaan di akuarium. Nah, ini ciri khasnya nih, ikan kawamutsu. Bentuk mulutnya ya mirip-mirip ikan salmon ya, karena sejenis ikan trout juga. Terus ada stripnya di bagian atasnya ini, siripnya berwarna merah. Dan ini nih, yang paling ciri khasnya nih, ada 1, 2, 3, 4 bagian sirip. Sirip yang atas satu ini yang membedakan ikan ini dengan ada sejenis ikan trout lainnya di Jepang ini, namanya oikawa, atau ada juga ikan abu rahaya. Bagian strip atas ini akan berwarna merah ke kuning-kuningan ya kalau untuk ikan kawamutsu. Sedangkan di strip dorsal finnya ini di bagian bawah ini bentuknya sangat spesial ya. Ada kayak benderanya di bawah. Ini sangat mirip dengan ikan oikawa, tapi nanti akan saya bahas di video yang lain. Ikan oikawa itu warnanya yang berbeda guys. Ikan ini beradaptasi untuk hidup di sungai yang deras ya guys. Bisa dilihat bentuk tubuhnya yang memanjang seperti peluru ini. Dia akan sangat bergerak gesit di sungai-sungai yang beraliran deras. Untuk siklus hidupnya, ikan dewasa akan berenang ke daerah-daerah yang sungainya dalam. Nah, kalau ikan dewasa ini udah siap berkembang biak, warnanya akan bagus. Nih seperti ini. Dia akan mempunyai warna corak merah di bagian bawahnya. Dan juga di bagian kepalanya nih ada sedikit warna biru. Dan mulai bentuk tubuhnya akan lebih besar dan warna tubuhnya agak sedikit gelap. Ikan jantan kawamutsu akan berubah warna seperti ini untuk menarik perhatian ikan-ikan betinanya guys. Ya, kira-kira seperti ini ya ikan dewasanya atau ikan yang siap untuk berkembang biak. Untuk ikan jantannya, lihat guys, warnanya bagus banget kan. Setelah musim berkembang biak, biasanya ikan ini akan mencari aliran arus yang deras bagian muara sungai guys. Mereka akan mencari tempat-tempat yang dangkal, berbatu untuk menetaskan telur-telurnya. Ada alasan juga kenapa ikan ini mencari tempat-tempat yang dangkal dan berbatu guys. Salah satunya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup ikan-ikan anakannya guys, atau ikan burayak ya. Dengan diletakkannya telur-telur di daerah dangkal, ini akan mempersulit ikan-ikan predator untuk memakan ikan-ikan ini guys, anak-anaknya ya. Ikan kawamutsu ini akan berkembang biak di musim panas guys. Dengan suhu rata-rata 16-20 derajat, suhu air di bagian sungai, mereka akan dapat berkembang biak dengan baik untuk menetaskan telur-telurnya. Biasanya di musim semi, ikan ini akan mulai berkembang biak sampai musim panas selesai. Makanya sering kita temuin banyak pada saat musim panas atau musim semi dimulai ya. Ikan-ikan kawamutsu ini mulai dari yang ukuran besar sampai yang ukuran kecil. Di pertengahan musim semi menjelang musim panas,
itulah musim dimana telur-telur ikan kawamusu ini akan menetas. Makanya kita bisa sering lihat nih, terutama di penghujung musim panas, banyak sekali ikan-ikan kawamusu kecil yang berenang di sungai-sungai yang dangkal ya. Ikan kawamusu ini merupakan jenis ikan omnivora guys. Artinya apa? Dia pemakan segala. Dia bisa memakan serangga-serangga air, memakan ikan-ikan kecil lainnya, atau dia juga akan memakan rumput-rumput di air, lumut-lumut di air, atau ganggang-ganggang. Karena dia pemakan segala, makanya ikan ini juga kuat bertahan hidup guys. Jepang merupakan negara 4 musim ya guys. Jadi pada saat musim dingin, ikan-ikan kawamusu ini bertahan hidup dengan bersembunyi di lumpur-lumpur guys. Makanya pada saat musim dingin, jarang sekali kita lihat banyak ikan ini berkeliaran di sungai dangkal ya. Saat musim dingin tiba, ikan ini akan bermigrasi ke sungai-sungai yang dalam, yang biasanya banyak lumpur-lumpur. Metabolisme ikan ini akan menurun pada saat musim dingin, dan mereka akan masuk ke dalam lumpur-lumpur untuk bertahan hidup di musim dingin, mencari kehangatan guys. Rata-rata kebanyakan ikan itu berdarah dingin ya, artinya mereka menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan suhu lingkungan. Jadi pada saat musim dingin suhunya turun, metabolismenya otomatis akan turun, jadi mereka tidak perlu makan banyak-banyak. Nah itu juga alasan mengapa ikan kawamusu ini pada saat musim dingin tiba, susah banget guys saya mancingnya juga. Nah di awal musim semi atau spring ya, mulai tuh ikan-ikannya pada muncul dari lumpur, mereka keluar lagi untuk mencari makan karena suhu sudah hangat, suhu tubuh mereka juga mulai menghangat, metabolisme kembali normal, mereka butuh makanan dalam waktu yang singkat guys. Ikan kawamusu ini bukan cuma ikan-ikan kecil yang cantik gini ya guys. Ikan kawamusu ini juga bisa dikonsumsi loh. Kalau kalian tahu kamaboko, itu sejenis fish cake ya di Jepang, mirip pempek khas Jepang. Ikan kawamusu ini bisa dipakai juga buat campuran untuk bikin fish cake ini guys. Jadi ikan kawamusu ini selain bentuknya indah dan cantik, dia juga bisa jadi sumber protein buat manusia ya. Nah, untuk kalian penggemar microfishing, ikan ini sangat gampang guys untuk ditangkap guys. Tapi memang ada triknya ya. Saya seringkali mengupload video untuk mancing ikan kawamusu ini guys. Dan saya juga sudah sering membagikan ya bagaimana cara untuk memancing ikan kawamusu ini guys. Setup pancingan untuk ikan kawamusu ini tidak susah. Sama dengan microfishing biasa gitu metodenya. Kali yang digunakan juga sama dengan microfishing atau tanago fishing. Tapi tergantung target kita ya. Kalau kita mau mencari target ikan kawamusu yang sudah dewasa atau besar, tentunya jangan menggunakan kail yang kecil guys. Karena ikan kawamusu ini omnivora, dengan pelet-pelet yang biasa digunakan untuk microfishing biasa, ikan ini juga gampang dengan kita tangkap guys. Dan yang paling bagusnya, ikan kawamusu ini hidupnya berkelompok. Jadi kalau kita mancing microfishing di sungai, kita dapat ikan kawamusu, kemungkinan besar kita akan terus mendapatkan ikan kawamusu itu selagi kita tidak pindah posisi ya. Seperti yang saya pernah share juga di video-video sebelumnya, lihat guys. Ini ikan kawamusu namanya. Bagaimana? Bagus kan? Warnanya bagus, bentuk tubuhnya juga bagus, sirip-siripnya. Wow, ini cantik banget guys buat dipiara di akuarium. Tapi tentunya karena siklus hidup ikan ini sangat cepat ya guys, dia akan membesar dengan cepat. Mulai kecil 3 cm sampai 10 atau 15 cm itu bisa dalam waktu 6 bulan. Jadi untuk kalian yang ingin memelihara ikan ini, dipersiapkan baik-baik ukuran akuariumnya. Seperti saya di sini, saya mempunyai akuarium kecil ini. Untuk memelihara ikan kawamusu mungkin hanya 3 bulan saja. Karena setelah 3 bulan dia akan lebih besar lagi bentuknya. Saya harus pindahkan guys ke tempat akuarium yang lebih besar. Nah akuarium saya sekarang ini khusus untuk ikan microfishing aja guys. Sekarang saya melihara ikan, kebanyakan ikan jenis tetra yang juga mirip-mirip dengan ikan kawamusu ya bentuknya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, menambah pengetahuan kalian tentang ikan kawamusu, salah satu ikan khas penghuni sungai-sungai di Jepang, khususnya air-air yang bersih. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video petualangan Oke Sipdes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.